Para saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara tentang fase dewasa muda usia 23 sampai 30 tahun. Fase ini oleh Erikson atau oleh Freud juga disebut sebagai fase pembentukan intimitas. Artinya, kalau orang di usia ini menjadi matang sesuai dengan usianya, maka dia disebut orang yang mampu menjalin intimitas. Lawannya, kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, ekstrim yang lain disebut fase mengisolasi diri. Karena orang muda ini, orang dewasa muda ini lagi takut untuk menjalin relasi dengan banyak orang. Cirinya adalah pada usia 23 sampai 30 ini, orang yang telah menemukan diri itu tidak takut untuk memberikan dirinya. Dia tidak takut untuk menjalin relasi. Dia tidak takut untuk kalau dia masuk organisasi dengan sepenuh hati memberikan diri di dalam organisasi itu. Dia bahkan sampai rela menyerahkan dirinya. Penyerahan yang akhirnya menghasilkan intimitas. Itu jadi ciri intimitas adalah mau menyerahkan dirinya. Juga kalau dia berpacaran, dia mulai tidak mengagung-agungkan dirinya sendiri, egonya, tetapi dia juga memikirkan partnernya. Dia mulai bertanggung jawab. Jadi kalau dia bekerja, entah di sekolah, entah sebagai ibu rumah tangga, dia sungguh melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Dia tidak usah diawasi, dia sudah tahu apa yang harus diperjuangkan. Bahkan berani berkorban untuk memikirkan orang lain demi kesejahteraan orang lain. Contoh, ketika dia melihat orang lain membutuhkan sesuatu saat hujan-hujan, maka dia tidak tanggung-tanggung, entah itu nasi bungkus atau sembako, dia berani dengan menembus hujan, lalu memberikan itu untuk kebahagiaan orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak menghitung-hitung demi kegembiraan orang lain. Dia setia dan bertanggung jawab pada tugasnya. Para saudara yang terkasih, orang yang menemukan identitas itu akan tertib hidupnya. Dia memiliki jadwal atau aturan hidup. Setidak-tidaknya, kalaupun tidak seketat yang saya maksud, dia memiliki ritme hidup. Karena itu, orang seperti ini karena sudah memiliki tanggung jawab di satu sisi, tetapi juga memiliki ritme, memiliki juga visi untuk apa dia bekerja, untuk apa dia bertanggung jawab tentang sesuatu, maka orang-orang seperti ini siap untuk tidak mendapatkan perhatian khusus. Artinya, dia siap untuk menghilang. Dia menghilang karena ingin menjalankan tugas dengan semestinya. Dia berani diam, dia berani tidak tampak. Dan pada saat seperti inilah lahir apa yang disebut dengan spiritualitas persembahan diri. Dia mulai mempersembahkan dirinya, dia mengerjakan tugasnya dengan tenang. Orang seperti ini tidak akan takut kalau orang lain mendapatkan perhatian dan dia diabaikan. Dia sudah tahu bahwa mungkin juga orang lain butuh itu, tetapi dia pun tidak terlalu cemas kalau dia tidak mendapatkan dukungan atau dorongan atau perhatian, karena dia tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi dia juga berani berkompromi jika dibutuhkan demi kesejahteraan yang lebih besar. Hal ini mengandaikan bahwa orang muda ini telah memiliki kepercayaan diri, prinsip hidup untuk berbagi, gagasan dan keterampilan bekerja, tetapi siap mengorbankannya jika ada alternatif yang lebih baik. Jadi di satu sisi dia punya modal untuk sendiri, untuk mengembangkan diri. Di sisi lain dia berani juga mengorbankan itu
jika untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam fase ini, para saudara, orang bisa mengalami suasana penderitaan dan dia harus berani menderita karena memang harus meninggalkan zona nyamannya. Pada saat dia berbagi dan memberikan diri untuk lembaga dengan aturan-aturan yang baru, dia mencoba untuk menyesuaikan diri. Pada saat itulah terjadi penderitaan. Bahkan kalau itu untuk pacar, gitu, untuk berpacaran, dia harus mulai berani memikirkan apa yang sedang diinginkan oleh pacarnya. Dia tidak hanya sibuk dengan dirinya. Disitulah zona nyamannya digoyangkan. Dan dia harus mencoba untuk berbagi dengan orang lain. Dia pada saat itu sudah tidak sibuk lagi dengan sukunya lah, dengan apanya, itu hanya untuk adolescents. Tetapi untuk orang yang seperti ini, dia sudah senang dengan dirinya, cukup dengan kemampuannya, tetapi dia siap untuk menderita justru karena dalam kaitannya dengan menyesuaikan diri. Untuk menjalin intimitas ini, dia berani meninggalkan zona nyamannya. Dan untuk itu, dia masuk dalam ketidakpastian. Inilah yang disebut cinta. Artinya, dia tahu sebetulnya, dia dengan dirinya sendiri sudah oke, sudah siap, sudah berani, bahkan dalam kesepian. Tetapi untuk keindahan sesuatu yang lebih baik, waktu pacaran, waktu dia terlibat di suatu pekerjaan, dia lalu meninggalkan apa yang dia yakini sebagai benar dan tenang itu, lalu dia berikan. Pada saat itulah terjadi penderitaan. Tetapi penderitaan ini yang dijalani dengan sungguh, ini disebut cinta. Saudara, dengan spiritualitas persembahan diri itu, maka orang dewasa muda akan tetap bertekad untuk menjalin intimitas, walaupun dia tahu ada penderitaan di depannya. Dia tidak goyah. Dan pada saat itulah dia mempersiapkan diri untuk fase berikutnya di usia 31-50, yaitu fase produktivitas. Tetapi kita kembali pada usia 23-30 ini. Pada saat dia mulai mempersembahkan diri, lahirlah apa yang disebut dengan perilaku altruistik, yakni perilaku yang dilaksanakan untuk membahagiakan orang lain. Ada 5 ciri yang akan kita jelaskan satu persatu. Ciri pertama dari sikap altruistik dalam arti untuk membahagiakan orang lain adalah 1. Empati. Empati adalah sikap orang untuk merasakan situasi orang lain seolah situasinya sendiri, tetapi secara terukur. Berarti di sini akal budi ikut berperan sehingga orang dalam empati itu tidak larut begitu saja. Disinilah bedanya antara empati dengan simpati. Kalau simpati, orang tidak lagi memikirkan sesuatu. Dia pokoknya larut begitu saja. Orang menangis, dia ikut menangis begitu saja dan hanyut pada situasinya. Itu simpati. Tetapi empati, orang tidak demikian. Orang bisa memahami orang lain dengan terukur. Dia tidak larut pada situasi orang lain. Dalam relasi empatik terjadi perjumpaan dua orang sebagai aku dan kamu berkembang menjadi aku adalah kamu atau aku menjadi kamu. Contoh, seorang suster bisa memahami pasien yang sedang depresi. Dia mau menemani. Suster ini mendengarkan, tetapi tidak hanyut pada situasi pasiennya. Disinilah sikap empati terukur. Lalu yang kedua, sikap suportif. Suportif adalah sikap mendukung dan menyemangati orang lain demi perbaikan kualitas hidupnya. Jadi dia tidak banyak menuntut orang lain, melainkan memahami dan menyemangati.
Jadi kalau orang tua yang suportif, dia mungkin menjadi tukang bersorak kalau anaknya lagi bermain sepak bola. Dia memberi keberanian pada anaknya, pada orang muda. Ini sikap suportif. Sehingga orang muda tidak dilukai, tidak ditekan, tetapi merasa apapun boleh, lalu dia mendapatkan dukungan untuk lebih maju, lebih berkembang. Contoh lain, saudara, ada seorang anak datang dan mengeluh karena matematika temannya dapat 9 dan dia dapat 7. Lalu dia mulai, aduh temanku dapat 9, aku dapat 7. Maka bapak yang suportif mengatakan, tidak apa-apa, tidak usah selalu membandingkan. Apa yang kamu dapat juga sudah bagus. Besok belajar lagi. Apa yang sudah kamu dapat, bapak senang. Jadi kerjakan lagi. Itu akan membangun sikap gembira, percaya diri pada anak-anak. Itulah suportif. Yang ketiga, itu sikap menghargai orang lain. Ciri dari altruistik yang ketiga adalah menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain adalah pertama-tama sikap menghargai diri sendiri. Orang yang mampu menghargai diri sendiri, yang gembira dengan dirinya sendiri, pada saat itulah dia memiliki modal untuk menghargai orang lain. Sehingga relasi dengan orang lain dalam tingkat setara. Kesetaraan ini membebaskan dia dari berbagai prasangka karena tidak menganggap kelompok atau orang lain lebih tinggi atau lebih rendah, maka dia mudah membawa diri kepada orang lain atau kepada kelompok. Dia menghargai. Sikap penghargaan itu menghasilkan apa yang disebut dengan kreativitas. Kreativitas itu akan menghasilkan keberanian orang untuk menghadapi bahaya atau resiko atau ketakutan tertentu. Misalnya saat mendaki gunung, saat berjalan sudah payah, lalu ada saja suasana yang membuat kelompok ini menjadi senang karena ada orang satu dari kelompok ini yang selalu menghargai temannya. Dia bisa membuat humor, ada orang jatuh, dia lakukan, sudahlah tidak usah overacting. Padahal itu jatuh sungguhan. Tetapi karena support seperti itulah, maka kelompok ini menjadi kreatif untuk menghadapi kesulitan. Itulah efek dari menghargai orang lain. Tetapi sekali lagi harus diingat, untuk menghargai orang lain, orang pertama-tama harus menghargai diri sendiri. Yang keempat namanya sikap tulus. Itu untuk orang yang usia 23-30. Kalau dia ingin membahagiakan orang lain, dia harus memiliki sikap tulus. Orang tulus adalah orang yang memiliki kehendak lurus. Ini terjadi karena orang itu jujur, tidak mencari popularitas, tidak tamak dan tidak pemarah. Dengan kehendak lurus itu, maka orang mampu berefleksi. Dia berpendirian, tetapi dia juga bersikap hangat, percaya, dan mengusahakan kesejahteraan orang lain. Salah satu contoh pernah dilakukan oleh Ibu Teresa. Ketika dia menolong, banyak orang memandang dengan bertanya-tanya. Tetapi dia ingat apa kata keluarganya, kata mamanya. Kalau engkau memang tulus dalam mengerjakan sesuatu, kerjakanlah pertolonganmu itu sampai tuntas, sampai selesai. Dan dengan itu, Ibu Teresa mengantar orang yang sakit ke rumah sakit itu sampai mendapatkan tempat. Inilah tulus. Untuk orang usia 23-30, sikap altruistik menolong orang lain ditandai dengan kelima, sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap di mana orang telah mengenal kelebihan dan keterbatasan dirinya. Pengenalan itu mendorongnya untuk berani mengolah keterbatasannya dengan tabah dan disiplin. Bisa saja kekurangannya itu dalam arti fisik, relasi, dan kesadaran. Dan karena dia merasa kurang di situ, dia lalu mengembangkan diri. Jadi orang yang rendah hati
malah mau mengembangkan diri. Salah satu contoh konkret, seorang bernama Thomas Quatschhoff. Dia dalam masa perkembangannya mendapatkan hambatan sehingga tangannya mengecil, kakinya mengecil. Dalam keterbatasan itu, gurunya mengatakan kepada mamanya bahwa dia bisa menyanyi. Lalu dia disekolahkan di sekolah menyanyi dan disitulah dia mengembangkan dirinya. Dia memang masuk universitas, fakultas hukum, tetapi selanjutnya dia mengembangkan menyanyinya. Dia menjadi penyanyi opera terkenal, lalu dia menjadi orang yang sungguh-sungguh punya kompetensi di situ. Dia menjadi profesor sungguhan di bidang itu. Lalu ketika suatu saat TV Jerman mewawancarai dia dan bertanya apakah dia masih memikirkan kelemahan fisiknya. Lalu dia tersenyum, aku sudah lupa sebetulnya apakah aku memang sungguh-sungguh memiliki kelemahan fisik. Karena aku juga bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang katanya normal. Dan itulah yang terjadi ketika orang rendah hati, lalu dia mampu untuk mengembangkan dirinya. Itulah 5 hal yang menjadi ciri dari orang yang berusia 23-30 dalam mengembangkan dirinya untuk memikirkan kesejahteraan orang lain.